Ya, pada kali ini kita akan bahas tentang instalasi jaringan komputer, tapi lebih spesifik lagi membangun file sharing ya antara dua sistem operasi. Nah, di sini kita akan buat sistem operasinya secara virtual ya. Yang satu Windows 7 ya, kita install di VirtualBox sebagai host. Yang satu lagi OS Windows 8 yang sebagai real device-nya yang kita install di real device atau di laptop atau di komputer. Nah, yang perlu diperhatikan pada saat file sharing ini adalah pertama memastikan dulu koneksi antara hostname ya dengan komputer real device-nya ya. Jadi di sini kita pastikan dulu terkoneksi dengan baik. Nah, untuk memastikan itu pertama kita harus konfigurasi dulu jaringan virtualnya. Nah, di sini ya kita pilih jaringan virtualnya. Ini koneksinya terbridge atau bridge. Jadi bridge itu artinya membuat jaringan yang mempunyai satu segmen yang sama, yaitu bridge ya. Terus di sini pilihnya ada dua, ada LAN card atau wireless. Saya pilih yang wireless karena yang wireless sekarang sedang terkoneksi ke internet. Jadi pilihnya wireless ya. Jadi nanti terbridge atau terhubung jaringan yang Windows 7 atau host ini dengan jaringan wireless yang ada di Windows 8 atau di komputer realnya. Nah, kabelnya pastikan di checklist tersambung ya. Udah, jadi itu aja. Jadi ini dibuat bridge, terus pilih koneksinya, dia koneksi kemana. Ini saya pilih koneksi ke wireless karena yang sedang saya pakai ini koneksi wireless. Untuk real device-nya selanjutnya kabelnya pastikan terpasang. Oke, sudah. Ini kita jalankan Windows 7-nya. Nah, ini kenapa terjadi seperti ini, karena masih ada CD ya. Jadi jangan pencet apapun. Nanti kalau pencet apapun kita akan terjadi seulang lagi. Sebenarnya hal ini bisa kita antisipasi, tadi harusnya dikeluarkan dulu ya ISO-nya. Oke, ini sudah masuk Windows 7. Nah, kali ini yang perlu kita konfigurasi adalah di hostnya atau di Windows 7-nya ini IP address-nya. Nah, ini masuk ke sini, klik kanan, open network sharing, change adapter setting. Nah, ini klik properties. Nah, ini oke. Nah, ini kan obtain ya. Jadi kita buat pemberian IP, use IP address. Nah, ini kita pastikan dulu satu segmen. Nah, ya, kita masuk ke Windows 8-nya. Nah, ini kita pilih yang wireless-nya, klik kanan, status, kita lihat detail. Nah, IP saya dapat 1.6. Nah, jadi kita boleh masukin nanti 1.2, boleh 3, boleh. Yang penting jangan 1.6 dan jangan 1.1. Karena 1.6 udah dipakai, 1.1 dipakai untuk gateway dan DNS. Oke. Nanti untuk kali ini kita akan buat 1.10 untuk Windows 7-nya. Oke, close. Ini kita kasih IP 192 168 1.10. Artinya 255.255.250 ya. Default 192, ini 198 1.1. Ini untuk gateway. Untuk DNS pun disamain 198 1.1. Ya, ini oke. Penjelasan tentang DNS dan saya ulang sini, DNS dan gateway ini bisa dibaca di menu PowerPoint-nya ya, sudah ada di situ. Nah, ini dari sini kenapa satu dan gateway satu, DNS satu, ini sudah ada di PowerPoint. Dan ini juga pernah kita bahas tentang segmentasi. Jadi seharusnya sudah paham tentang gateway dan DNS. Oke, close. Oke, close. Nah, hal berikutnya adalah memastikan antara host yang ada di Windows 7 dengan host yang ada antara host Windows 7 dengan Windows 8 sebagai real device bisa terkoneksi dengan baik. Sekarang saya ping dulu dari Windows 8 ya. Nah, ini kita bisa buka run. Ini kita ping ke tadi 192
1.10. Ini minte ya, minte ini biar panjang. Jadi kalau tidak ditambahkan optional spasi minte, ini cuman ngeping 4 kali ping ya. Ini kalau misalnya minte ini bisa terus-terusan pingnya. Nah bisa ya, 110 bisa kepanggil. Sekarang kita balik lagi ke Windows 7. Nah ini bisa langsung di sini ping 192.168.1.6. Nah di Windows 8 nya itu 1.6. Coba kita panggil. Nah ini tidak bisa di ping. Nah kenapa tidak bisa di ping? Nah kemungkinan besar si Windows 7 atau Windows 8 nya ada yang menggunakan firewall. Nah kita cek dulu di Windows 7 karena kita sedang berada di Windows 7. Start, control panel, System Security. Di sini ada Windows Firewall. Nah, ini ternyata masih on. Windows Firewall masih on. Ya, sebenarnya firewall ini bagus ya untuk melindungi komputer atau melindungi Windows. Tapi ketika firewall ini on, ya, justru malah tidak bisa terkoneksi jaringan sama sekali. Ya, jadi untuk saat ini kita off terlebih dahulu. Jadi dengan metode manage yang benar sebenarnya bisa firewall itu melindungi komputer. Tapi untuk saat ini kita off-kan terlebih dahulu. Oke, sudah off. Sekarang coba kita tes lagi untuk ping 192.168.1.6 spasi minte. Nah, masih request timeout. Coba kita cek di Windows 8 ya sekarang. Start, ini pilih control panel, kategori security, Windows Firewall. Oh, ini udah off ya. Tunggu, kenapa masih kondisinya masih tidak bisa di ping. Coba kita cek lagi terlebih di sini. Sudah benar. Coba kita cek lagi apakah dia 16. Iya 16. Oke, coba kita ping lagi dari sini 110. Bisa. Nah, kalau dari sini bisa, berarti si firewall sana sudah off. Kalau dari sana ke sini nggak bisa, berarti firewall yang Windows 8 nya on ya, tapi kita sudah cek tadi off. Kita cek lagi, kita coba ping lagi apakah masih belum bisa. Atau kita bisa masuk ke CMD, boleh. Kita coba ping 92.168.1.6. Nah ini belum bisa. Coba kita ping ke gateway 192.168.1.1. Oh bisa. Nah berarti ada masalah dari koneksi 1.6. Nah kita bisa restart dulu si PC nya, PC host dari Windows 7 nya. Nah ya sebelum itu kita sekalian aja kita buka kita keluarkan ini ISO nya. Sini ada penyimpanan. Nah ini ISO nya masih keadaan ini, kita singkirkan dari disk atau kita eject kosong karena sudah keinstall ya. Kalau udah keinstall pasti udah masuk ke dalam hard disk nya. Oke, ini sudah. Coba kita tes kembali, kita ping lagi 192.168.1.6. Nah, oke, udah bisa. Ya, jadi kalau mengalami hal tersebut, pertama kita cek dulu kedua belah PC, ya, pastikan firewallnya off, dan pertama lagi kita pastikan lagi IP-nya sudah satu segmen, karena segmen sini segmen 1. Di sini saya untuk PC Windows 7-nya atau PC host-nya saya kasih 1.10,
untuk PC real device-nya yang atau Windows 8-nya saya kasih 1.6 ya, itu DHCP ya kalau yang di Windows 8 ya. Nah sini udah bisa, oke, udah dua-duanya bisa ngeping. Sekarang saatnya kita buat file sharing. Nah file sharingnya saya buat dari Windows 7. Sini klik kanan, new folder. Ini bisa dibuat dimanapun ya, saya buat di desktop aja biar gampang. Sini kita kasih nama sharing file Win 7. Nah, oke. Ini kita klik, kita buat lagi isi filenya. Nah ini boleh macam-macam ya, saya buat teks dokumen aja. Ini saya buat readme ya namanya. Nah ini saya buat di sini isinya misalnya coba sharing file. Nah, ini udah kita simpan, Ctrl S, save. Nah, udah ada isinya, besarannya 1 kilobyte. Nah saatnya sekarang kita sharing folder. Klik kanan, properties. Di sini ada sharing, di sini ada share. Nah pilih everyone ya, agar semua bisa mengakses file sharing ini. Nah ini pilih read dan write, terus share, dan terus pilih lagi sharing advance. Di sini ada share this folder, klik. Nah sini permission, ini kita cek slow semua ya, agar nantinya si penerima dari sharing file ini bisa read write ya akan file yang tadi ya, file yang teks dokumen itu, teks file itu. Oke, kita apply, oke, apply, oke, close. Nah seharusnya sudah selesai ya. Sekarang kita coba di Windows 8 nya. Nah ini buka run. Nah ini tinggal cara pengambilan file sharingnya yang dari share dari Windows 7. Masukkan IP yang tadinya ping, sekarang diganti jadi backslash ya, backslash nih, masukin 198.110. oke. Nah ini diminta password. Nah untuk ini harusnya masukin user sama password, karena user sama passwordnya di Windows 7 juga nggak ada. Nah maka kita harus konfigurasi lagi di Windows 7 nya untuk tidak meminta password. Ini kita close dulu, kita balik lagi ke Windows 7. Di Windows 7 di sini klik kanan, open network and sharing. Di sini ada change advanced sharing setting. Terus kita turunkan ke bawah. Di sini ada, nah ini harusnya turn off ya, turn off password protect sharing. Nah jadi kita turn off. Kalau turn on artinya nanti kita harus masukkan user sama passwordnya. Save. Nah close. Memang ini tidak secure ya, tapi lebih mempermudah. Kalau menggunakan user password lebih secure. Kita harus membuat user dulu, baru kita bisa masukkan user dan passwordnya. Oke, udah. Sekarang kita coba lagi. Nah sudah ya, ada nih file sharing Windows 7. Kita buka readme nya, coba sharing file. Oke, kita isi ya. Sekarang sudah bisa sharing file. Oke, nah kita save, Ctrl S, yes. Nah sekarang kita balik lagi ke Windows 7. Nah kita klik sharingan yang tadi kita buat readme. Nah sekarang udah ada ya. Jadi apapun yang tadi sudah dibuat di Windows 8 kita save, pasti akan muncul juga di Windows 7, akan ada perubahan. Nah ini bisa kita pakai untuk mungkin saling komunikasi ya antar jaringan, bisa dengan cara begini. Oke, sekian dulu dari saya tentang file sharing. Nanti kita diskusikan di grup WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.